Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Fania Adi Irma, spesialis patologi klinik konsultan. Hari ini kita akan belajar mengenai interpretasi darah rutin ya. Jadi kita berikan contoh aja langsung ya. Nah, ini adalah hasil dari seorang pasien laki-laki namanya X ya, usia 35 tahun. Nah, kita akan mulai satu persatu ya daripada hasil laboratorium darah rutin. Nah, kita lihat parameter pertamanya adalah hemoglobin ya. Jadi hemoglobin ini ada nilai normalnya, bisa kalian pakai berdasarkan WHO ya. Yang udah jelas kalau laki-laki itu minimal 13,5, kalau perempuan 12,5. Di bawah itu baru dikatakan anemi. Nah, kalau kita lihat di sini, pasien tersebut adalah seorang laki-laki mempunyai HB 12,0 ya. Kemudian baru kita lihat hematokrit ya. Jadi hematokrit ini biasanya adalah 3 kali daripada nilai HB ya, sekitaran ya. Jadi kalau ini HB-nya 12, berarti jumlah hematokritnya antara 35 sampai 36. Nah, normalnya bagaimana? Normalnya bisa kita lihat di sini 10 sampai 54. Nah, kalau untuk nilai normal itu biasanya setiap hasil lab itu dicantumkan ya, tapi bisa setiap laboratorium berbeda-beda hasilnya. Karena apa? Karena nilai normal daripada masing-masing lab itu tergantung daripada pabrik yang dipakai oleh pabrik dari reagen-reagen yang dipakai oleh lab tersebut ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sel darah merah. Ya, sel darah merah ini nama kalau kita sering sebut ya, eritrosit. Nah, atau RBC, red blood cell. Nah, di sini normal, di sini pasien tersebut 4,2. Sedangkan nilai normalnya adalah 4,7 sampai dengan 6,1 juta ya. Jadi biasanya kalau kita lihat sel darah merah ini 4,2 biasanya merupakan kalau dia dikali 3 adalah HB. Jadi HB itu merupakan 3 kali dari nilai sel darah merah ya. Ini hanya untuk memperkirakan, bukan hanya untuk tepatnya. Nah, kalau di sini 4,2 berarti sekitaran HB-nya 12 ya. Jadi dikali 3. Oke. Kemudian kalau kita bicara eritrosit, maka kita akan mencari kalau di sini HB-nya 12, kemudian kita lihat MCV-nya. MCV mean corpuscular volume. Jadi MCV di sini 80 di pasien ini. Nah, nilai normalnya itu tadi Ibu ingatkan bahwasanya beda-beda di setiap pabrik ya, tapi tidak jauh bedanya. Nah, kalau di sini kita lihat hasil labnya yang nilai normalnya adalah 80 sampai 100, ya kan? Masih dibilang normal interpretasinya ya. Tapi ini sudah diambang batas bawah ya. Oke, kemudian MCH, mean corpuscular hemoglobin. Nah, ini kalau MCH ini kita melihat kepucatan daripada sel darah merah. Tapi kalau MCV yang tadi melihat diameter daripada eritrosit ya. Nah, kalau MCH tadi Ibu bilang kepucatan. Nah, kepucatan MCV-nya, MCH-nya 28 pikogram. Normalnya berapa? 27 sampai 33 pikogram ya. Nah, MCHC juga di sini normal ya. Dia hanya di ambang batas di MCV ya. Jadi kalau di ambang batas atau di bawah mungkin ke arah dia di bawahnya itu disebut dengan mikrositer ya. Kalau dia kecil-kecil mikrositer, hipokrom ya. Jadi itu pasangannya kalau mikrositer, anemia mikrositer hipokrom. Tapi kalau anemia makrositer tidak ada yang anemia makrositer hiperkrom itu enggak ada, tetap disebut dengan anemia makrositer. Ya. Kemudian nah, di sini
maaf. Kemudian apalagi kita lihat yang yang berhubungan dengan eritrosit tentunya bisa kita lihat dari RDW ya. RDW ini merupakan beragam jenis kumpulan daripada bentuk-bentuk sel darah merah. Makin tinggi bentuk sel darah merah, makin tinggi variasi daripada sel darah merah bentuknya itu, RDW-nya makin tinggi ya. Biasanya bisa ditemukan pada anemia, hipokrom, mikrositer, defisiensi zat besi, thalassemia ya. Jadi RDW-nya makin tinggi. Kalau di sini kita lihat RDW si pasien adalah 14,8. Nah, normalnya 11,5 sampai 14,5. Ya, jadi agak meningkat sedikit ya kalau kita lihat. Nah, sekarang kalau untuk dari bagian eritrosit, nah berarti bisa kita simpulkan si pasien ini HB-nya memang ini adalah hemoglobin laki-laki ya. Jadi sedikit anemia. Jadi bisa kita simpulkan si pasien adalah anemia hipokrom mikrositer. Karena apa dia mikrositer? Karena sudah di ambang batas bawah ya 80. Dan kita bisa lihat RDW-nya juga meningkat sedikit ya. 14,8 ya. Jadi berarti sudah ada bentuk sel darah merahnya yang bervariasi. Oke. Kemudian kita akan masuk ke dalam leukosit ya atau white blood cell. Nah, white blood cell itu kalian harus ingat eh, jumlahnya ya. Jadi normalnya adalah 4.000 atau 5.000 sampai 10.000 atau 11.000. Jadi tergantung juga dari masing-masing laboratorium. Nah, kalau kita lihat di sini mana tadi white blood cell? Nah, white blood cell di sini pasiennya 9.000 ya, normalnya 4.000 sampai 11.000 normal ya. Jadi kalau kita lihat white blood cell, kita lihat ke bawah ya. Jadi di sini ada seperti biasa ya, leukosit itu jenisnya ada neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil dan basofil ya. Dari jenis-jenis leukosit tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya si pasien tersebut apakah dia terjadi infeksi oleh karena virus kah, oleh karena apa? Oleh karena bakteri atau alergi ya. Jadi kalau kalian baca kalau neutrofil ini dia apabila meningkat biasa akan disebabkan oleh bakteri ya. Nah, kalau di sini pasiennya masih normal ya. Jumlah leukositnya 9.000, neutrofilnya juga masih normal 65 ya. Ini normal karena nilai normalnya adalah 40 sampai 70%. Nah, kalau limfosit bagaimana? Limfosit ini biasanya meningkat apabila dia ada infeksi kronik ya. Misalnya apa? Misalnya tuberkulosis ya, atau infeksi virus, atau pada anak-anak ya. Jadi anak-anak tuh setahun ke bawah lumrah ya kalau limfositnya lebih tinggi dibandingkan neutrofilnya. Nah, bisa kita lihat di sini limfositnya normal ya, 25. 20 sampai 40 normal. Jadi kalau limfositosis biasanya pada pasien-pasien infeksi kronik seperti tuberkulosis ya. Jadi kalau tuberkulosis itu limfositnya tinggi. Kemudian ini monosit ya. Monosit normalnya 2 sampai 8%. Nah, 5. Jadi kalau dia monositosis itu kalau di dalam darah namanya monosit. Kalau di jaringan namanya makrofag ya. Jadi khusus dia memang untuk memfagositosis daripada benda-benda asing, terus benda-benda yang nekrosis ya. Nah, jadi kalau monosit tinggi kita wajib curiga ini mungkin keganasan ya, apalagi kalau udah sampai 30%-an. Keganasan, terus adanya apa? Terutama keganasan lah kita curigai ya.
Kemudian kalau eosinofil kita lihat, ini tentunya udah tahu ya. Eosinofil akan muncul apabila terjadi suatu alergi ya terhadap obat atau adanya parasit, kecacingan, adanya malaria. Ini biasanya akan meningkat ya. Karena dianggapnya benda asing, maka eosinofilnya meningkat. Dia khusus ya di eosinofil ini. Bisa kita lihat kalau normalnya di 1 sampai 4 ya. Nah, ini masih normal. Nah, kemudian kalau basofil ini meningkat, ini biasanya pada keganasan ya. Kalau misalnya suatu jenis dari leukemia, ini bisa kita lihat basofilnya meningkat. Oke, itu hanya sekedar dari jenis-jenis sel ya kita bahas untuk lebih mendalamnya nanti di kuliah. Kemudian setelah itu baru kita masuk ke trombosit ya. Nah, trombosit ini kalau di sini kita bisa lihat pasiennya normal ya. Jadi kalau normal apa namanya? Normalnya ya trombositnya normal. Tapi kalau di bawah normal, di bawah 150, normalnya 150 sampai 450. Di bawah 150 namanya trombositopeni, di atas 450 namanya trombositosis ya. Jadi dua-dua punya interpretasi ya. Kalau dia rendah di bawah 150 biasanya karena infeksi virus ya. Contohnya apa? Demam berdarah ya. Kemudian apalagi COVID ya yang baru kita lalui. Nah, bisa menyebabkan trombositopeni. Kalau trombositosis, nah kalau trombositosis ini bisa ya pada pasien yang misalnya adanya perlukaan ya, misalnya gangren ya, atau CA mame atau CA payudara ya, ini bisa meningkat. Jadi bisa kita simpulkan misalnya infeksi virus akan terdapat leukopeni dan trombositopeni ya. Ibu ulang lagi. Nah, kalau infeksi biasanya kita lihat dari white blood cell-nya apakah meningkat atau menurun. Tapi kalau dia infeksi virus biasanya akan menurun ya leukopeni. Tapi kalau dia terjadi infeksi bakteri terutama akan terjadi leukositosis ya. Kemudian kalau ingat tadi pasien ini adalah anemia ringan ya. Nah, di sini kita ingat anemia hipokrom mikrositer. Nanti kalian belajar bahwasanya diagnosa banding anemia hipokrom mikrositer itu ada defisiensi besi oleh karena anemia thalassemia ya, anemia pada penyakit kronik. Kemudian kalau anemia makrositer biasanya karena defisiensi B12 dengan asam folat ya. Nanti di kuliah lebih jelas lagi. Oke, sekian Ibu presentasi hari ini. Semoga bermanfaat untuk para adik mahasiswa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.